Hai, dan selain tokoh utama, villain juga sangat dipentingkan untuk membangun perjalanan cerita dari suatu seri anime. Dan kali ini kami akan menampilkan 10 villain paling keren di dunia anime. Siapa saja? Langsung saja. Stain dari My Hero Academia. Stain adalah karakter antagonis yang muncul saat arc festival olahraga dimulai. Dia mendapatkan perhatian publik karena Stain terus-menerus menyerang banyak pahlawan, entah itu melumpuhkan atau membunuh mereka. Banyak pembaca dan penonton Boku no Hero Academia menyukai Stain karena dia tidak seperti villain pada umumnya yang hanya punya tujuan untuk kehancuran dan menguasai dunia, melainkan dia punya ideologi untuk melenyapkan pahlawan-pahlawan yang dianggapnya palsu karena dianggap tidak melakukan pekerjaan pahlawan demi keadilan, melainkan hanya mengejar popularitas dan kekayaan saja. Doflamingo dari One Piece. Doflamingo adalah karakter antagonis utama dari arc Dressrosa. Sebagai seorang raja dari kerajaan Dressrosa yang di dalamnya ada pabrik Smile, Doflamingo secara langsung melawan rencana aliansi bajak laut topi jerami dan bajak laut hati untuk menghancurkan pabrik Smile dengan tujuan memancing amarah Kaido. Penampilan Doflamingo sendiri sudah tergolong keren karena rata-rata antagonis yang ada di One Piece tidak digambarkan dengan penampilan layaknya seorang bangsawan. Para fans One Piece juga sangat suka dengan ideologi kejahatan yang dipegang teguh oleh Doflamingo, apalagi setelah diungkap masa lalu Doflamingo yang kelam membuat karakter satu ini menjadi karakter yang murni jahat. Hal luar biasa lainnya adalah dengan punya darah naga langit, membuat Doflamingo bisa sesukanya mengendalikan pemerintah dunia, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hampir semua bajak laut di dunia One Piece. Pain dari Naruto. Di awal kemunculannya saja, Pain sudah diperkenalkan sebagai sosok dewa yang memimpin organisasi kejahatan Akatsuki, sampai-sampai sudah membunuh salah satu karakter kuat dari seri Naruto, yaitu Jiraiya. Bahkan karakter ini punya kekuatan setara pendiri Shinobi, yaitu Rikudo Sennin, dengan mata Rinnegan di masing-masing 6 wadah. Tak hanya itu, masa lalu dari karakter ini juga membuat penonton mudah bersimpati ke karakter ini. Dan tentunya, kita tidak melupakan tentang penyerangan 6 Pain yang mampu menghancurkan Konoha dan menghabisi seluruh shinobi di dalamnya. L dari Death Note. Walaupun sebenarnya karakter utama di seri Death Note adalah penjahatnya, tapi L adalah sosok jahat yang harus dikalahkan Light Yagami agar rencananya tidak terganggu. Dengan banyak taktik dan strategi yang muncul dari otak cerdasnya, membuat L bisa membuat penonton terkejut karena mampu menebak dan mematahkan rencana dari Light Yagami. Tentunya walaupun pada akhirnya dia akan mati, namun L sudah membuat perjalanan cerita Death Note tidak membosankan dan penuh ketegangan. Tentunya, walaupun pada akhirnya dia mati, namun L sudah membuat perjalanan cerita Death Note tidak membosankan dan penuh ketegangan. Kid Buu dari Dragon Ball Z. Dragon Ball membuat kejutan dengan memperkenalkan antagonis yang bahkan lebih jahat lagi dari Frieza, yaitu Majin Buu. Namanya yang berarti iblis sudah membuktikan hal itu. Belum lagi, karakter ini lebih jahat lagi ketika diperlihatkan ada di dalam bentuk aslinya yang dikenal sebagai Kid Buu. Kid Buu adalah karakter yang murni jahat dan punya sifat dasar menyukai kehancuran. Proses berpikir Buu ini dipandang tidak rasional dan spontan, bahkan menghancurkan tubuhnya sendiri untuk menghancurkan bumi. Meskipun ia nampak kecil daripada bentuk lainnya, ia lebih berbahaya daripada bentuk Buu lainnya karena kejahatannya yang tanpa henti dan tidak dapat diprediksi. Tidak seperti bentuk-bentuk lainnya, apalagi antagonis utama dari Buu Saga ini sangat cocok untuk menjadi karakter antagonis penutup Dragon Ball Z karena kekuatannya yang dahsyat mampu membunuh para Kaioshin dan menyulitkan Goku dalam bentuk Super Saiyan 3.
Fire Lord Ozai dari Avatar Last Airbender. Ozai adalah dewa api dan penguasa mutlak negara api selama tahun-tahun terakhir Perang 100 tahun. Dia adalah putra kedua dewa api Azulon dan ayah dari Zuko dan Azula. Seperti ayah dan kakeknya sebelumnya, Ozai berhasil menaklukkan bangsa-bangsa lain dan menjadi penguasa tertinggi di dunia. Untuk melakukan ini, ia berencana untuk menggunakan komet Zozin untuk membakar kerajaan bumi, meninggalkan gelar dewa api, dan menyatakan dirinya sebagai Raja Phoenix, sang penguasa dunia. Di bawah tujuan mengerikan itu, Ozai menjadi orang paling ditakuti di seluruh negara karena berhasil memperluas kekuasaan negara api dan membuat berbagai wilayah ada di bawah kendalinya sebelum akhirnya Aang mengalahkan Fire Lord kita yang satu ini. Kirei Kotomine dari Fate Stay Night franchise. Kotomine Kirei adalah antagonis utama di serial anime Fate Zero dan Fate Stay Night. Dia bertindak sebagai Master of Assassin selama Perang Cawan Suci keempat, tetapi kemudian membentuk kontrak dengan Gilgamesh setelah kekalahan Assassin. Kontrak mereka berakhir dalam Perang Cawan Suci kelima, di mana ia juga memberikan luka fatal pada Bazet Fraga untuk merebut kendali servannya, Lancer. Sementara itu, Kirei adalah seorang guru biasa selama Perang keempat. Ia bertindak sebagai mediator yang seharusnya tidak memihak selama perang, namun dia mengikuti perang tersebut untuk mendapatkan kembali Cawan Suci. Kotomine Kirei adalah karakter antagonis yang punya segudang taktik untuk menjalankan rencananya, memenangkan perebutan Cawan Suci, bahkan dia rela untuk melanggar aturan atau membunuh masternya sendiri. Dengan semua hal itu, dia layak untuk ada di jalur perebutan Cawan Suci di Perang keempat dan Perang kelima. Agnologia dari Fairy Tail. Manusia yang berubah menjadi naga setelah terlalu banyak meminum darah naga. Ya, dari deskripsi itu saja sudah membuat kagum untuk menggambarkan sosok Agnologia. Karena naga membunuh keluarganya, menghancurkan kotanya, dan mengklaim nyawa seorang anak, ia membawanya pada dirinya sendiri untuk membunuh setiap naga yang ada. Percaya bahwa mereka hanya menyebabkan kehancuran dan rasa sakit. Bahkan, di awal kemunculannya, Agnologia membuat kejutan dengan hadir untuk menyerang para penyihir Fairy Tail yang ada di Pulau Tenro. Serangannya ke Tenro mampu menyulitkan semua anggota Fairy Tail dan hanya mampu ditangkis oleh Mavis yang mengeluarkan sihir Fairy Spear untuk melapisi Pulau Tenro dan membekukan anggota guild selama 7 tahun. Arima Kishou dari Tokyo Ghoul. Arima Kishou adalah penyidik Ghoul Special Class yang terkenal dan biasa dikenal sebagai Dewa Kematian CCG. Sebagai penyidik, Arima tidak terkalahkan dan disebut-sebut sebagai anggota CCG yang terkuat. Sebagai salah satu penyidik paling terkenal di CCG, Arima memiliki kemampuan bertarung yang tak terbayangkan dan memiliki potensi yang sangat besar. Di masa lalu, ia berurusan dengan Renjiyomo dan Yamori tanpa kesulitan. Dia juga mampu melawan Kaneki Ken yang sedang berada dalam mode Kakuja. Meskipun Arima adalah seorang manusia, ia telah terbukti memiliki kecepatan yang mengerikan dan refleks yang sangatlah kuat. Arima adalah satu-satunya orang yang dapat mengalahkan burung hantu bermata satu yang palsu dan mampu membuat kewalahan burung hantu bermata satu yang asli.
Dan kali ini kami akan memberikan honorable mention yang tidak dapat tertampung di daftar ini dan mungkin tertampung di daftar-daftar selanjutnya. Akashi Seijuro dari Kuroko no Basket. Sebagai sosok kapten di generasi keajaiban, tentunya Akashi adalah seorang pemain yang punya kekuatan di atas anggota lainnya. Dengan Emperor Eye miliknya, kapten dari SMA Rakuzan bisa melihat sedikit ke masa depan dan melakukan gerakan untuk mengantisipasi gerakan selanjutnya dari lawannya. Seperti perkataannya, Akashi adalah seseorang yang punya kekuatan absolut. Contohnya, dengan ankle break miliknya, dia mampu menjatuhkan lawan yang lebih tinggi darinya. Dia juga mampu mengalahkan Murasaki Bara, center dari generasi keajaiban, dalam pertandingan 1 lawan 1, yang bahkan Murasaki Bara punya postur berkali-kali lipat dari Akashi. Tak ketinggalan, 3 pemain yang dikenal sebagai raja tanpa mahkota mampu dikalahkan oleh pemain superior satu ini dalam pertandingan 3 lawan 1.